Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati hakumullah, alhamdulillah kesempatan yang penuh mulia dan barokah ini di kondisi yang umat pada butuh namanya pandangan dan butuh ketenangan. Alhamdulillah guru kita bersama telah memberikan tausiah lewat online. Insyaallah akan kami bacakan apa yang menjadi tausiah beliau. Mudah-mudahan tausiah ini bisa menjadi bagian dari solusi yang hari ini kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya khairullahi, guru kita menyampaikan menukil dari surat Al-Baqarah ayat 155 bahwasanya ketakutan yang akan ditimpakan oleh Allah kepada umat ini yang pertama adalah al-khauf, kepanikan. Dan ini mungkin sudah kita rasakan di mana-mana orang panik, tidak hanya umat Islam saja yang panik, tetapi semua lapisan masyarakat baik itu yang muslim dan muslim ini mengalami kepanikan. Yang kedua, nanti ujian itu akan berlanjut wal khaufi, rasa ketakutan. Minal khaufi wal ju'i, kemudian rasa kekurangan. Ini sudah mulai kita rasakan, kekurangan bahan pokok, bahan makan sudah terasa di sana sini, ya, bahkan harga-harga melambung tinggi. Dan yang ketiga, wanaqsimal amwal, ya, materi atau ekonomi kita ini pada nuwun sewu, pada kekurangan semuanya. Wanaqsimal amwal wal anfusi was thamarat, baru pada nanti terakhir ujiannya nanti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan semakin langka, naudzubillah. Ini firman Allah SWT yang dinukil guru kami, ya, bahwasanya intinya ujian yang kita hadapi ini masih satu tahap, yaitu rasa panik. Nah, setelah panik ini apa? Setelah panik ini adalah walju'i, rasa kelaparan. Artinya bahan pokok, bahan pakan mulai melambung tinggi, semua orang susah mencari bahan pokok, akhirnya yang ada kekerasan. Kemudian yang ketiga wanaqsimal amwal, baru nanti ya kekurangan finansial, kekurangan ekonomi, wal anfusi was thamarat, dan yang terakhir mungkin ujian yang diberikan oleh Allah, baru nanti langkahnya buah-buahan, langkahnya tanam-tanaman dan sebagainya. Subhanallah. Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya sadar bahwasanya ujian ini kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berikan ujian ini, Allah tidak hanya cukup memberikan ujian, akan tapi ada solusinya. Nah, ini yang solusinya ini yang barangkali perlu kita pegang bersama dan mudah-mudahan bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Karena apa? Kembali bahwasanya ujian yang berikan Allah, ya, corona ini adalah Allah yang berikan, berarti kita kembali kepada Allah. Kalau hanya kita kembali ikhtiar kepada lahiriah, nanti kita akan mengalami suatu problem, ujian ini terus bertambah dan bertambah. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan ujian kita ini ya bertambah sesuai yang digambarkan oleh Allah. Disabdakan Allah dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 105, ternyata ujian kepanikan ini masih satu tahap. Tahap yang kedua nanti adalah apa? Walju'i, rasa kelaparan, bahan pakan kurang, dan seterusnya. Naudzubillah. Baik, akan kami bacakan kesimpulan dari tausiah ini sebetulnya di situ bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak ujian. Tema yang diberikan oleh guru kami adalah mendahulukan ikhtiar dohir daripada sabar dan tawakal. Yang terjadi adalah kepanikan. Ini sudah kita rasakan. Kalau kita mendahulukan ikhtiar lahiriah saja, ujung-ujungnya adalah panik. Semuanya panik. Sampai sekarang kita rasakan di mana-mana panik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Yang artinya sungguh akan kami timpahkan kepada kaum ini dengan suatu ujian minal khaufi, yaitu rasa kepanikan, wal ju'i, kemudian rasa kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 155. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah ayat 156. Selanjutnya Allah SWT menyampaikan ayat selanjutnya bahwasanya ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, mereka senantiasa akan mendapatkan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan dan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya.
dan mereka itulah adalah orang-orang yang dapat petunjuk. Demikian juga Allah SWT memerintahkan kita untuk berpasrah diri dengan segala ketentuan Allah SWT, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 51 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesekali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Dalam kondisi wabah COVID-19 ini yang melanda negeri kita, kalau kita dahulukan sabar dan tawakal kepada Allah, maka akan muncul ketakutan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada wabah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun." Yang artinya, dan sesekali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang yang dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Isra ini Allah SWT telah menyindir kita semuanya bahwasanya wa ma mana'ana, tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi ketentuan Allah. Jikalau Allah SWT menurunkan suatu tanda-tanda kekuasaannya, baik itu musibah atau kekuasaan yang lain, keajaiban yang lain, illa angkal dabil awwalun, akan tetapi orang-orang yang dahulu merasa dirinya mampu, merasa dirinya hebat, membohongkan itu semuanya. Wa ataina samudan naqata mubsiratan fadalmu biha. Dijelaskan oleh Allah SWT, tidak hanya itu, tatkala kami berikan pada kaum Samud an-naqah, yaitu suatu unta betina sebagai mukjizat yang luar biasa, fadalmu biha, mereka juga membohongkan. Inilah diantara tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kekuatan Allah SWT tatkala Allah memberikan suatu tanda-tanda kekuasaannya, apa itu berupa suatu mukjizat, keajaiban, atau musibah yang kayak sekarang kita alami bersama. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kami beri tanda-tanda itu melainkan hanya untuk menakut-nakuti. Naudzubillah. Jadi ujian juga sifatnya untuk Allah memberikan ketakutan kepada kita, ya. Ujian kenikmatan juga memberikan ketakutan kepada kita. Selanjutnya, kalimat tahwifa, rasa takut itu memiliki tafsir, artinya memberikan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam kondisi sekarang ini jangan ditanamkan ke jiwa dan ketakutan kepada wabah, tetapi tanamkan dalam jiwa ini adalah takutan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Sungguh tidak ada tempat kita berlari, berlindung, wala manja, tidak ada tempat kita memberikan keselamatan, minta keselamatan, minallahi illa ilaih, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian yang kita hadapi ini, COVID-19, ternyata Allah sudah memberikan solusi, kembalinya hanya satu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang dipenuhi rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan keridhaan, menerima pada ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang berjiwa nerimo dengan kodoknya akan tenang hidupnya, tidak panik. Justru sebaliknya, ia semakin kuat jiwanya dalam menghadapi wabah COVID-19 karena imun atau kekebalan tubuhnya semakin tinggi seiring dengan rasa sabarnya, rasa tawakalnya, dan ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang ridho dan nerimo dengan ketentuan Allah adalah tanda bahwa ia adalah orang-orang yang beriman sejati. Mari perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, yang bisa dalam tersebut menggugah semangat kita untuk bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 243 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak kamu lihat, tidakkah kamu amati mereka-mereka yang keluar dari rumahnya, wa hum ulufun hadarul maut, yang beribu-ribu masa berbondong-bondong keluar dari rumahnya karena apa? Idza hadarul maut, karena hanya takut kematian.
Ia berpindah dari kampungnya karena untuk menghindari wabah atau takut kematian menuju ke tempat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqala lahumullahu mutu. Allah memerintahkan para malaikat, mutu, matikan mereka semuanya. Tsumma ahyahum, kemudian hidupkan lagi mereka. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bisa bersyukur. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gambaran Allah Subhanahu wa taala pentingnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lari dari kenyataan, dari ujian, toh pada akhirnya kita akan mati di tempat yang mana kita akan lari dari tempat ini. Imam Ibnu Abbas berkata terkait dengan ayat ini, beliau bersabda, qala kanu arba'ata alafin kharuju firaran minat ta'un. Kata Ibnu Abbas, mereka berjumlah berkisar 4.000 orang. Mereka keluar karena lari dari satu ta'un atau wabah penyakit yang menular. Mereka berkata, kami akan mendatangi sebuah negeri yang tidak ada kematian. Setelah mereka sampai di suatu perkampungan, Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka semua. Lalu datang seorang nabi berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali, agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka. Qala Ibnu Katsir rahimallahu taala, fi hadzal qissah, dalam cerita ini adalah ibratun, suatu pelajaran bagi kita semuanya, wa dalilun, dan petunjuk bagi kita semuanya, ala annahu la yughni hadarun, bahwasanya tidak ada yang merasa kaya, merasa cukup atas suatu peringatan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang gagah, yang punya jabatan, tidak akan terhindar, tidak akan bisa melawan hadarun, suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, min qadar, dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la malja'a, bahwasanya tidak ada tempat kita lari dari suatu tempat yang diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala illa ilai, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'i kharaju firaran. Kata Ibnu Katsir, mereka keluar dari rumah-rumahnya, dari kampungnya dalam keadaan terbirit-birit, minal waba'i litulil hayat, karena suatu musibah, baik itu musibah corona atau musibah yang lain, litulil hayat, hanya ingin mempertahankan agar ia hidup lebih panjang. Fa'umilu, kemudian ia punya angan-angan untuk bekerja dan berusaha binaki di qasdihim, menurut akal pikirannya. Waja'ahul maut, ternyata kematian juga akan datang pada mereka sari'an, dengan cepat, fi anin wahidin, dalam satu masa. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala memberikan gambaran bagaimana ketika kita diberikan ujian oleh Allah, bagaimana kita harus bersikap. Jangan kita malah mengandalkan akal pikiran kita, kemudian ikhtiar kita yang berlebihan sehingga menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka keluar dari daerahnya karena takut wabah, supaya bisa hidup panjang di saat bersama diberlakukan kepada mereka dengan kedatangan kematian yang begitu cepat. Diceritakan dalam kitab Mukhtasar Ibnu Katsir, ya, Syekh Al-Asyabuni, juz 1 halaman 221 dan 222. Pelajaran yang indah bagi kita tatkala mendahulukan ketakutan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kita akan mendapatkan suatu kematian yang lebih cepat. Masih ingatkah dengan doa yang sering kita panjatkan, dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari beratnya musibah yang tidak mampu ditanggung, dari datangnya sebab-sebab kebinasaan, dari buruknya akibat apa yang telah ditakdirkan, dan gembiranya musuh atas penderitaan yang menimpa. Muttafaqun alaih. Seseorang ini takut mati karena wabah corona, ini tanpa menyertakan ketakutan kepada adab Allah SWT dalam jiwanya, bisa-bisa mati masuk kategori su'ul qada, buruk ketetapan akhir hidupnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Karena di lapangan banyak orang yang takut dengan wabah ini melebihi ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatirkan dengan ketakutan yang berlebihan ini tanpa mengedepankan akidah terkait sabar dan tawakal akan membuat musuh-musuh kita bersorak gembira.
sama tatul a'da. Setan sekarang sangat gembira karena masjid-masjid kosong dan di rumah juga malas beribadah, majelis taklim libur, di rumah-rumah juga lebih banyak pengangguran dan lebih banyak membaca WA daripada membaca Al-Quran. Sungguh setan sangat senang dengan kondisi semacam ini. Dan ikhtiar zahir yang muncul dari ketakutan yang berlebihan justru berakibat pada kepanikan yang akan susah menemukan solusi mengatasi wabah ini. Kita umat Islam harus lebih mengedepankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ketakutan terhadap wabah virus corona dengan tetap tidak mengesampingkan ikhtiar zahir. Oleh karena itu, kita juga harus mematuhi himbauan pemerintah terkait ikhtiar zahir ini, seperti menjalankan pola hidup sehat, bersih dan social distancing, lebih-lebih di wilayah yang sudah dinyatakan sebagai zona merah. Ikhtiar zahir penting kita lakukan, tapi bukan segala-galanya. Sekali lagi, ikhtiar zahir penting kita lakukan, tapi bukan segala-galanya. Ikhtiar zahir harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik, tetapi tidak lebih beriktimat atau bersandar kepada itu. Kita beriktimat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Sungguh tidak ada tempat kita lari dari musibah, wala manja, dan tidak ada tempat kita mendapatkan keselamatan minallahi illa ilaih, hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kami instruksikan kepada semua jamaah untuk membaca wirid dan doa ini setelah sholat fardu sebagai berikut. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dibaca sebanyak 11 kali setiap sholat fardu. Kemudian ditambah Allahumma inni a'udzu min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatil a'da. Dibaca 3 kali ya setelah sholat fardu juga. Kemudian ditambah lagi Allahullah irhamna anta maulana Allah waqbalna anta Allah waqbalna ma lana ghairu. Kemudian ditambah lagi subhana rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna waqbalna bismillahil fatihah. Itulah sedikit atau yang kami bisa sampaikan tausiah dari guru kami, guru kita semuanya. Intinya bahwasanya kepanikan kita ini sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah. Takutnya Allah memberikan musibah yang lebih lagi, yaitu nanti kelangkaan bahan pangan, dan ini sudah kita rasakan di mana-mana. Naudzubillah. Sekali lagi solusinya apa? Digambarkan oleh Allah dan Al-Quran tadi. Pentingnya kita bersabar, bertawakal, dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita jalankan bersama dari Jamaah Al-Haramain. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.